Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Ya, ini kadang-kadang yang sering saya bilang, orang lupa untuk menikmati Islam. Orang lupa kadang-kadang untuk menikmati, kayak tadi sholat. Sholat itu bisa dinikmatin ya? Bisa, caranya gimana? Yang ngomong bisa siapa ya? Ada suara atau ada wujud? Ayo, gimana cara menikmati sholat? Ini sebelum Islam ya. Saya sering ngajarin mualaf itu bacaan sholat pakai bahasa Indonesia. Saya ajarin pakai bahasa Indonesia. Saya kasih tahu pakai bahasa Indonesia sebelum dia tahu bahasa Arabnya. Ya kalau boleh pakai bahasa Inggris lah. Saya ajarin mereka. Kalau dari Cina saya ajarin pakai bahasa Mandarin, sehingga mereka tahu apa yang mereka baca pada saat sholat. Berapa banyak di antara kita di sini yang tahu, paham artinya bacaan sholat? Atau hanya setiap gerakan hanya seperti robot yang sudah diprogram, ya kan? Habis takbir, habis ruku, i'tidal, sujud, sudah diprogram. Jadi kita cuma baca doang. Itu yang membuat kita sampai lupa loh nikmatnya Islam. Ini judul hari ini sebenarnya judul seminar sih, bukan judul bicara di masjid. Karena ada gerakan segala macam. Inilah makanya nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Kadang-kadang orang lupa bagaimana cara menikmatinya. Hanya bilang, ya, saya senang dan saya bangga menjadi seorang muslim. Apa yang kamu banggakan? Apa yang bisa kamu nikmati sebagai seorang muslim? Apakah kamu bersyukur? Contoh nih, tadi pagi bangun tidur, ya, ini salah satu adab kita kepada Allah. Bersyukurkah atau nyariin kopi? Atau buru-buru ke WC? Kebelet? Nah, nggak apa-apa, nggak usah dijawab, ya. Itu nggak usah dijawab, karena kita akan menjawab ke diri kita dan kita mau koreksi diri kita sendiri-sendiri, ya. Bangun pagi bersyukur. Kadang yang sulit dan lupa adalah bersyukur. Contoh, bangun pagi, alhamdulillah ya Allah, saya sudah dibangunkan hari ini dari tidur saya, ya kan? Oke, ngebet ke WC, cepet ke WC, selesaikan hajatnya, wudhu, jalan ke masjid, siap-siap sholat subuh. Habis sholat subuh, apa yang diminta sama Allah? Ada nggak yang tadi pagi minta, ya Allah cukupkanlah udara hari ini untuk saya, cukupkanlah makan dan minum hari ini, kesehatan bagi saya dan keluarga saya, terlebih di atas semua itu cukupkanlah iman Islam kepada saya hari ini. Ada yang minta nggak? Ada yang sempat minta? Nah, mulai besok ya. Insya Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan dari apa yang kita minta. Jadi kalau kita lupa minta, kadang-kadang Allah sudah tutup. Tapi masa kita mau jadi orang yang kufur? Ya kan, itu luar biasanya Allah. Makanya saya bilang, orang Islam itu paling luar biasa nikmatnya, paling luar biasa. Dia nggak perlu minta sama Tuhannya, Allah kabulkan apapun yang dibutuhkan. Kita nggak pernah minta dulu untuk anak kita jadinya seperti apa. Allah lahirkan mereka sehat, alhamdulillah. Ada yang sedikit sakit, ujian. Di sebelah sana nggak ada. Di agama yang dulu saya tinggalkan nggak ada. Nggak ada caranya bersyukur itu seperti apa, nggak ada. Adanya surga nggak neraka, ya. Saya nggak compare agama ya.
Karena lihat, orang yang bilang dulunya sebagai orang non muslim yang taat, nggak mungkin dia akan memperbandingkan agama yang dia taati dengan agama yang lain. Contoh, kita semua di sini, ya kita bukan taat-taat banget lah, kita lagi ke arah yang lebih taat. Iya kan? Kalau kita ke arah yang lebih taat ini dapat masalah, masa kita mau ambil kitab orang? Ada yang begitu? Nggak ada kan? Sama di sana juga gitu Pak. Dulu saya Katolik yang taat, saya nggak pernah membandingkan Katolik dengan agama lain. Islam, walaupun depannya Istiqlal, saya nggak pernah perbandingkan. Saya Katolik ya saya jalanin, saya ada masalah ya saya rosario, saya novena, saya buka Alkitab, saya baca firman Tuhan, selesai. Kurang tenang lagi, baca lagi novena, kurang tenang lagi, baca doa aku percaya, terus-terusan sampai tenang. Karena dulu saya taat di sana. Nah, saya agak sedikit heran kalau umat muslim yang dia bilang dia taat, lalu dia perbandingkan agama Islam dengan agama yang lain, lalu dia murtad. Berarti dia nggak taat. Sama nih, jika ada kesini misalnya ya mualaf lagi, iya saya sebagai seorang Buddha yang taat, katakanlah Buddha, saya bedakan Quran dengan Tripitaka, dengan kitab sutra. Quran ini jauh lebih masuk akal, berarti kamu Buddhanya nggak taat. Kalau kamu Buddhanya taat, kamu nggak akan cari-cari Quran. Logika? Masuk akal? Karena Islam itu bukan untuk dibandingin. Saya pernah jadi debaters dulu, membanding-bandingkan agama. 2007 saya pensiun. Saya pikir ini nggak bermanfaat buat saya, buang-buang waktu dalam hidup saya. Bahkan saya lebih tersesat, lebih jauh, nggak tahu kemana-mana. Saya sampai lupa ngafalin Quran. Saya nggak mau pelajari hadis. Saya nggak memperbaiki adab saya sebagai muslim. Akidah saya berantakan akhirnya. Ya, saya nggak menggantungkan diri kepada Allah 100%. Saya menggantungkan diri saya kepada logika. Nggak bisa, logikanya manusia itu nggak mungkin coba manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Nanti mereka ngebalikinnya apa? Emang Muhammad bukan manusia? Oh, Muhammad itu Rasul. Manusia bukan manusia. Kamu ngapain ngikutin Muhammad? Susah jawab kan? Pakai logika kamu, kenapa kamu ngikutin Muhammad? Susah jawab ya? Saya debat itu di Dubai Pak, sama Murtadin. Saya debat sama Murtadin, orang Irak yang murtad. Dia S2 hadis, mantap toh, dan bekas hafiz Quran. Itu baru satu, ada 3 bejijiran dia. Ya, yang 2 nggak kurang-kurang, sama. 1 Al-Quran, 1 hadis, 1 fikih. 3-tiganya murtad. 3-tiganya murtad. Saya waktu itu ditemani teman saya dari Jepang 1 dan teman saya dari Inggris. Mualaf kita bertiga hadapin mereka. Jadi nggak ada yang mendominasi di situ karena basicnya adalah akademis. Kenapa nggak ngundang Zakir Naik? Zakir Naik mendominasi pembicaraan. Ada beberapa video kalau tahu ya, itu adalah bagian yang dipotong. Kalau yang datang live kayak dari Jepang, dia nggak bisa jawab. Kalau dia udah nggak bisa jawab, dia bilang apa? Kamu tidak beriman seperti apa yang saya imani. Saya berapa kali? Saya orang yang undang Zakir Naik ke Indonesia ya. Saya undang Zakir Naik ke Indonesia saya. Oke, saya tahu kadang-kadang saya bilang, oh ya, bukan begini adabnya seorang muslim. Bukan begini adabnya seorang muslim. Seorang muslim harus merangkul mereka, memberi penjelasan tentang Islam. Rasulullah tidak pernah kan debat agama. Pernah Rasulullah manggil sini orang-orang Quraisy, kita debat agama. Beliau nggak pernah mendebat agama. Dan itu yang kita pakai caranya di Mualaf Center. Efektif nggak ya? Efektif, alhamdulillah. Kalau dibilang efektif, saya kurang tahu patokannya. Cuma 55.000 lebih mualaf di Mualaf Center Indonesia, orang masuk Islam. Cara yang mudah, cara yang sederhana.
Saya berapa kali ngasih tahu sama mereka, cuma kamu tinggal jelaskan bagaimana itu Islam, karena Islam itu luar biasa. Nggak perlu kamu cari perbandingan ke agama lain. Lihat, kita tidak perlu membandingkan besi yang lurus dengan yang bengkok. Kita akan tahu besi itu bengkok, ya udah kelihatan mata. Nggak perlu kita bandingkan begini, ini lurus ini bengkok. Yang bengkok kan kita udah lihat, ini bengkok, ngapain dibilang lurus? Dan besi yang lurus, kita harus tahu ini besinya lurus. Ya, jadi itu salah satu perumpamaan dari salah satu syekh saya. Makanya saya selalu bilang, jadi orang Islam itu Masya Allah. Saya sekarang nggak pernah kekurangan, saya merasa ya, nggak pernah kekurangan apapun dalam hidup saya. Bahkan saya sampai kadang-kadang berhenti meminta sama Allah, karena Allah dicukupkan semua. Allah dicukupkan semua. Saya mau kesini, saya mau minta tiket, wah nggak enak. Ya kan, saya ngobrol-ngobrol sama direksi Garuda. Ya alhamdulillah, udah kok kalau mengisi acara di Balikpapan saya beli tiketnya. Ya alhamdulillah. Saya nggak sempat minta loh, oleh yang tutup. Udah bayar setengah aja kok. Wah alhamdulillah kan, enak. Pas baliknya saya lagi ngisi kajian di grupnya yang kemarin kecelakaan. Yang sebut branding lagi kan, di live nih. Ya, di grup yang kemarin kecelakaan. Habis ngaji segala macam, salah satu manajernya, karena baik ya, sebutin aja ya. Salah satu manajernya Batik nyelek saya. Oh besok ke Balikpapan udah ada tiket belum? Wah alhamdulillah berangkatnya udah. Baliknya udah ada belum? Ya belum. Paruan sama saya kok. Bayar setengah harga. Masya Allah kan? Udah bayar setengah harga, di-upgrade ke bisnis. Bisnis kelas Batik Balikpapan Jakarta 2,5 juta, 2,4 juta. Bayar separohnya ekonomi kelas. Nah. Allah yang nyukupin, saya nggak minta loh padahal. Saya cuma sempat mikir aja, ngobrol. Udah nanti tiket saya, udah nanti hotel saya. Ada aja cara Allah tuh bantuin. Ya, dimana orang yang sudah bisa menikmati Islam, dia pasti akan merasakan nikmatnya Islam. Ya, saya sering ngajakin Muslim yang dari lahir, ya, saudara-saudara seiman kita, bukan cuma mu'alaf yang bisa menikmati Islam, kalian juga bisa. Kalau kalian sudah bisa menikmati semua rahmat Allah kepada kalian, pasti kalian akan bilang, ini nikmatnya luar biasa nih jadi orang Muslim. Kalau kalian sudah melihat depan mata kalian ada yang murtad, kalian akan bisa bilang, nikmatnya jadi orang Islam itu seperti ini. Kita dikasih pelajaran, ya, kita dikasih pelajaran ngeliatin orang yang murtad. Saya ketemu murtadin, ada yang profesor, ada jadi ateis dia, ada yang agnostik, ya, S2, S3, alhamdulillah. Pernah ketemu yang bekas lulusan Al-Azhar murtad, orang Kuwait, pernah debat sama saya. Kadang-kadang kalau saya lagi debat, dulu juga lagi malas jawab, saya cuma bilang, Yesus pada saat disalib ngadep kemana Pak? Udah aja. Kamu jawab itu baru kamu boleh nanya ke saya. Ya, saya habisin snack, minum air, tunggu 1 jam selesai, saya pulang. Bayaran utuh. Debat-debat itu dapat duit ya, lumayan loh, serius. Sekali panggil tuh kalau ke, ya lumayan ya, kalau ke Dubai atau segala macam, ke Mesir 20-30 juta mendapat sekali debat. Kita bisa matahin mereka dapat segitu, kita nggak bisa matahin setengahnya. Ya akhirnya ujung-ujungnya apa? Cari uang kan? Semua kaset-kaset debat yang kalian beli kan kalian bayar. Benar nggak? Benar nggak tuh? Ada yang beli kaset debat? Ada kan? Kalian bayar kan itu? Nah, ujung-ujungnya duit Pak. Saya jujurin aja nih ya. Dan debat itu tidak akan membesarkan iman kalian kepada Islam. Yang ada panas, udah megang senjata kan, udah nonton debat kan, udah megang senjata nih, pelurunya penuh, nyari musuh, cari
hari buka di Facebook, wah ini nih hajar, ya kan, kopas sana kopas ini, berantem sendiri, azan lewat, ya kan, mamanya manggil lewat, ya kan, tidur duluan setelah isya lewat, semangat tepat, kaget subuh. Ya, lihat mudarat yang sudah dijalanin berapa banyak. Subuh nggak mau ke masjid, kenapa? Subuh depan laptop, subuh takut dia replay. Yang di sana kagak sholat kan nggak apa-apa, mereka non muslim, iya kan? Yang muslim ini gimana? Apa ini nikmat Islam? Nikmatnya menjadi seorang muslim? Enggak lah, menang tuh nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak ada cerita orang habis debat masuk Islam tuh, nggak ada. Bullshit, bohong. Ya, omong kosong itu. Habis debat masuk Islam, nggak ada cerita seperti itu, nggak ada cerita seperti itu. Percaya saya. Ya, ada yang buat nyenengin, buat rame-ramein di video, ada. Ya, yang datang di syahadat massal, ada buat rame-ramein doang. Habis itu balik lagi ke gereja. Ya. Kita harus tahu siapa diri kita, nikmati semua yang Allah berikan ke kita. Di situ baru kita bisa bilang kita bersyukur. Ya, saya udah terlanjur mungkin kalau saya mau bilang, saya udah pernah belajar Bible. Saya terlanjur pernah belajar kodeks. Ya, sebelum saya masuk Islam. Yang Muslim dari lahir sudah hafal Quran sejauh mana? Ini pertanyaan kadang-kadang kalau saya tanyain ke orang yang murtad juga. Kamu jangan serang agama baru saya. Yang tadi ya, waktu si Yesus disalib itu dia ngadep kemana? Dia bisa langsung jawab itu. Nggak tahu, mungkin udah di-sharing di antara mereka, jadi mereka tahu cara menjawab saya. Kamu jangan serang agama baru saya. Fine, oke. Keep it, simpan. Boleh saya tanyakan tentang agama yang kamu tinggalan? Boleh. Ya, seberapa Islam kamu sampai kamu tinggalkan Islam? Seberapa Muslim kamu sampai kamu tinggalkan Islam? Kalau dia bilang Islam yang taat, kembali ke konteks awal, kamu nggak akan mempelajari kitab orang. Hati-hati loh ya, ada yang belajar kristologi murtad. Murid salah satu kristolog nasional juga. Saya dilaporin orang tuanya datang ke saya nangis-nangis, anaknya murtad. Serem ya? Ya, hati-hati loh ya. Nih, kalau mau belajar kristologi ke saya standarkan hafiz Quran. Belajar kristologi ke saya, 1, hafiz Quran. Saya menguasai bahasa Ibrani, Aramaik. Kodeks saya hafal 4 kodeks, diantaranya 70%. Kodeks itu adalah standar pencatatan Bible. Ya, standar pencatatan Bible. Kenapa diberi nama kodeks? Karena dia menjadi kode dasar untuk pencatatan Bible, pengaturan ayat dan pengaturan susunan ayat, kejadian. Ya, standar belajar Bible ke saya, standar belajar. Kalau orang Indonesia bilang itu kristologi, fine. Saya ajarkan Bible ke dia kalau dia sudah 1, hafiz Quran, 2, 10.000 hadis. Saya tes. Ya, hafiz Quran, 10.000 hadis, store ke saya ajarin. Kodeks sampai bisa membaca kodeks. Kodeks itu abstrak dari tulisan Aramaik. Itu mengatur dari awal kejadian sampai penutupan umur Yesus. Itu orang Kristen sendiri susah bacanya. Saya ajarin sampai bisa. Nginep di rumah saya, tak kasih makan 3 kali sehari, tak kasih kamar. Kalau mau istri tak kasih istri, adalah. Ya, tapi standarnya itu hafiz Quran, 10.000 hadis. Saya ajarin. Udah ada belum? Ada. Udah ada, udah jadi, udah ada. Ya, tapi
Tapi memang dia basicnya hafiz Quran. Jadi tinggal nambahin hadisnya. Dia ngafal sampai 10.000 hadis, selesai dia 10.000 hadis, dia ngadap saya. Ya saya ajarin apa? Supaya dia tidak terganggu imannya, supaya dia tidak melakukan perbandingkan. Dia belajar kristologi cuma buat ilmu, sebatas ilmu dunia, itu aja. Dia nggak akan pakai imannya untuk mempelajari itu, sehingga aman-aman aja. Orangnya sekarang jadi engineer pesawat terbang, mekanikal, tukang servis pesawat. Dia membantu saya dakwah di kalangan angkasa pura. Jadi saya sambil bongkar mesin jet, sambil murojaah Quran. Mesin jet pesawat bongkar, ganti pipa, hidroliknya dibuka, pasang. Tapi murojaah jalan terus, sampai yang bule-bule ngeliatin, apa yang kamu baca? Lain kah atau apa? Enggak, saya baca Quran. Kok enjoy ya? Ya, nikmat. Akhirnya bolehnya masuk Islam, diajarin sama dia. Ya, Masya Allah ya. Sambil ngojek, ya, lihat. Ini nikmatnya jadi umat muslim tuh ini. Ada saya lagi, tim saya juga, sambil gojek, ada gojeknya di sini. Sambil gojek, murojaah aja. Banyak itu penumpangnya dia yang non. Baca apa sih mas? Baca Quran. Tapi kok enak ya? Emang enak bang. Mbak mau dengar? Nanti pas udah nyampe saya bacain pendek aja, 5 menit aja. Boleh. Masuk Islam. Ya. Orang kenal Islam dengan cara seperti itu, simple, nggak repot, nggak ribet. Dan indahnya Islam langsung didapetin, kontan, instan. Yang banyak seperti ini. Sekarang banyak supir di Jakarta kalau Silverbird, ya, dia sambil drive, macet orang ngomel-ngomel, dia murojaah, hafalan. Dan luar biasa aja. Saya punya tukang kopi keliling di sini, ada nggak ya? Starbucks keliling, ke sepeda, ngadepin kopi pakai termos, ada nggak? Di Jakarta ada tuh. Ya, Starling ini di terminal Blok M. Terminal Blok M mungkin pernah dengar ya. Jadi dia nganterin kopi itu ke Kopaja, Metro Mini. Ya sampai Starling sampai kelilingan, mau kopi nggak? Gitu. Jadi sampai murojaah. Ini Pak Asep, yang namanya Asep, orang Bogor. 3 tahun kenal saya. Dalam 3 tahun dia nganterin 26 orang untuk bersyahadat. 26 orang untuk bersyahadat. Satu Pak Asep doang pakai sepeda jualan Starling. Kopi apa aja yang disaset itu dijual sama dia. Sampai yang coklat-coklat juga di beng-beng ya orang. Saya dikasih beng-beng sama dia, apaan nih? Gimana cara dia ngajar? Nah, itu supir-supir orang Medan rata-rata. Orang ngumpul tuh dia datang. Pak Asep. Ayo store bacaan, 1 lembar bisa baca full, kopi susu 2 gelas, pagi sore dapat ya, free. Setengah lembar dapat kopi susu 1 gelas. Setengah lembar salah-salah, kopinya hitam. Nggak pakai susu. Tapi lihat itu supir-supir begitu ngantri sama dia. Itu nikmat nggak sih dari orang muslim tuh? Antum bayangin ya, di terminal di Jakarta Blok M, terminal Blok M itu orang ngantri. Di haltenya itu duduk, kan kursi panjang gitu, duduk udah kayak naik kuda kan sih. Yang di belakangnya sebelum baca-baca, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Yang di belakang bacangin Quran kecil, baca. Yang di depannya udah keringet-keringet ngarepin Pak Asep. Salah nih, salah. Oh enggak, belum salah. Lanjut, baca. Saya suka di belakangnya Pak Asep dengerin. Ingat ya, jam makan siang, kalau lagi sahur kan, Senin Kamis kan nggak makan. Tidur, ngapain tidur? Dengerin itu, serius, itu seru. Kadang-kadang saya giniin, salah, iya, salah kamu. Yo, jangan dong, jangan. Ulang. Ya udah nggak apa-apa, ulang. Fur aja kok, Fur. Ya, Fur, ulang. Tapi
semua rata-rata dapat kopi susu sih, dan kopi susu. Ini luar biasa ya. Supir-supir itu mualaf mereka, orang Medan, orang Batak. Setelah mualaf, mereka belajar menghafal Quran di terminal.